Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, kita udah lama nggak masuk di sesi badas dan ini dia bahas dashboard. Oke, Core Team udah update dashboard lagi ya. Tapi sebelumnya Mang Adun juga belum sempat mengartikan. Jadi seperti biasa kita screenshot lalu OTW ke Google Terjemah dan terjemahkan ya, biar kita tahu artinya opo. Di atas itu ada utilitas tingkat aplikasi, terus aplikasi Pi, terus platform Pi, utilitas tingkat platform, terus aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3, terus sumber daya, terus apa itu, kolektif 1 ya, sumber daya kolektif 2, dan di bawahnya kita bisa baca sama-sama. Core Team 5 Maret jam 8 pagi ya, kisaran segitu setengah 9 lah. Utilitas tingkat platform untuk Pi berbeda dengan utilitas tingkat aplikasi, adalah desain platform yang memerlukan penggunaan Pi untuk mengakses berbagai sumber daya kolektif jaringan. Utilitas tersebut mempunyai potensi dan kekuatan dan dalam skala ya, maksudnya dalam skala dan keberlanjutan. Pi memiliki sumber daya kolektif substansial yang dapat diterjemahkan ke dalam utilitas Pi tingkat platform yang dimiliki oleh setiap pioner. Baca lebih lanjut dan penjelasannya di atas. Yang itu ya, yang tanda kuning itu baca selengkapnya. Tapi sebelumnya seperti biasa di channel Mang Adun kita belajar sama-sama ya. Di sini ada istilah utilitas atau aplikasi dan juga platform yang Mang Adun pikirkan itu pasti beda ya. Tuh, secara konteks saja sudah beda, dan tadi Mang Adun sudah sempat tanya ke biasa Mas Bro AI. Artificial Intelligence yang dimana pengetahuan dimulai katanya, dan di situ Mang Adun udah sempat menanyakan apa sih perbedaan antara platform, aplikasi dan utilitas. Oke, supaya lebih jelas sebelum kita masuk ke minetpi.com ya, seperti itu. Jadi kita semua pioners tuh harus paham betul dulu nih perbedaan antara aplikasi, platform, utilitas, seperti itulah. Dan ini kata Mas Bro Ai ya, mana menjawab. Oke. Platform, aplikasi, dan utilitas merupakan konsep yang saling berhubungan dalam dunia teknologi dan perangkat lunak. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai perbedaan antara platform, aplikasi, dan utilitas. Ini singkatnya saja, kata beliau begitu. Gue bilang beliau. Iya, tidak apa-apalah, doi juga sama. Oke, 1. Platform adalah basis atau lingkungan di mana aplikasi dapat berjalan. Nah ya, jadi platform itu bisa dikatakan semacam ranah ya, atau alamnya aplikasi atau relnya aplikasi. Jadi dikatakan di situ sama lah. Mang Adun juga belum terlalu jauh memahami hal semacam ini, tapi kita sama-sama belajar ya. Itu ternyata platform adalah basis atau lingkungan di mana aplikasi dapat berjalan. Ia menyediakan infrastruktur dan alat yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Platform dapat berupa sistem operasi seperti Microsoft Windows, Mac OS atau Linux, perangkat keras seperti komputer, smartphone ya maksudnya, atau tablet, atau platform web seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Oke. Jadi itu simpelnya secara platform ya, dalam artian jadi di dalam platform itu ada aplikasi, atau aplikasi itu berjalannya di platform. Seperti itu simpelnya ya. Itu, dan ini contohnya kalau misalkan di perangkat lunaknya tuh seperti Microsoft Windows, dan perangkat kerasnya seperti komputer, smartphone ya, itu platform. Jadi seperti itu. Dan kalau misalkan webnya itu Facebook, itu Twitter, Instagram, itu platform ya, termasuk ya Pi Network juga platform juga gitu. Oke, kita lanjut ke aplikasi sekarang ya. Pelan-pelan saja sambil ngopi. Aplikasi adalah paket
perangkat lunak komputer yang melakukan fungsi tertentu secara langsung untuk pengguna akhir atau untuk aplikasi lain. Aplikasi dapat berupa program yang dapat diunduh dan diinstal, atau aplikasi web yang dapat diakses melalui browser. Contoh aplikasi termasuk Microsoft Word, terus Google Chrome atau Instagram. Itu juga masuk di aplikasi ya. Tadi berarti Instagram itu atau Chrome atau Firefox itu bisa disebut aplikasi juga ya, bisa disebut platform juga gitu pengertiannya seperti itu. Tapi maksudnya ya ini lebih jelasnya lagi seperti tadi dikatakan, platform itu lingkungan untuk berjalannya aplikasi seperti itu. Terus utilitas nih, utilitas adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu atau meningkatkan efisiensi sistem. Utilitas biasanya tidak memiliki antarmuka pengguna yang kompleks dan ditujukan untuk pengguna yang lebih ahli atau profesional. Mantap ya, semacam programmer, duta pengembang. Itu makanya kenapa core team ya sedang membangun utilitas, duta pengembang juga, dan para programmer ya ini dikatakan untuk pengguna yang lebih ahli atau profesional. Contoh utilitas termasuk antivirus, kompresi file, atau pemindai sistem. Seperti itu ya. Oke, kita ke bawahnya lagi. Habis sudah ya. Perbedaan utama antara platform, aplikasi, dan utilitas adalah tujuan dan fungsi mereka dalam sistem perangkat lunak. Platform memberikan lingkungan untuk aplikasi berjalan, aplikasi melakukan fungsi tertentu untuk pengguna, dan utilitas membantu dalam memecahkan masalah dan efisiensi sistem. Oke ya, kiranya bisa dipahami untuk pembelajaran soal aplikasi, utilitas, dan platform ya. Oke, kita gaskan lanjut ke ini, read more ya. Masuk ke biasa minetpi.com, dan alhamdulillah terjemah otomatis ya. Di sini kita bisa baca, jangan lupa kasih love dulu. Waduh juga sama nih, penasaran ya. Di sini ada istilah penciptaan utilitas di tingkat platform. Oke, jadi hal apa yang akan kita temukan di sini? Oke, beranda blog penciptaan utilitas di tingkat platform. Firefox berdiri di garis depan revolusi mata uang kripto, tidak hanya karena pendekatan uniknya terhadap penambangan seluler atau komunitasnya yang sangat besar, namun juga karena komitmennya yang mendalam untuk menciptakan utilitas praktis dalam ekosistemnya. Di situ core team sengaja ya memberikan cetak tebal pada konteks-konteks tertentu. Oke, dan kita baca lebih lanjut. Jaringan ini memelopori perluasan akses universal terhadap mata uang kripto dengan penemuan penambangan seluler yang sederhana namun kuat dan tidak konvensional. Yang terjadi selanjutnya adalah komunitas yang berkembang dengan lebih dari 47 juta anggota yang terlibat. Selain aksesibilitas, utilitas juga merupakan tujuan utama jaringan. Aksesibilitas menjawab pertanyaan, bagaimana orang-orang di seluruh dunia, terlepas dari kondisi ekonomi dan hambatan pengetahuan, mereka dapat mengakses revolusi mata uang kripto dengan benar-benar memilikinya. Utilitas menjawab pertanyaan, bagaimana cryptocurrency benar-benar dapat membuat perubahan positif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Atau apa kegunaan mata uang kripto selain untuk tujuan perdagangan dan keuangan? Oke, jadi kita tahu di sini ada sedikit bisa dikatakan ting ya, kepikir sama Bang Adun, yaitu istilah apa kegunaan mata uang kripto selain untuk tujuan perdagangan
dan keuangan. Kita tahu yang selama ini itu perdagangan ya, mungkin maksudnya di exchange tertentu ya, itu diperdagangkan. Dan untuk keuangan misalkan Bitcoin kita tahu bisa dijadikan sebagai mata uang digital ya di beberapa negara ya, khususnya Amerika bagian El Salvador misalkan gitu ya. Dan tujuannya selain dari perdagangan dan keuangan ya, kita bisa memberdayakannya. Itu maksud core team ya, memberdayakan ke berbagai macam aplikasi dan platform seperti itu. Kayak misalkan ada Fireset, terus banyak lagi ya. Nanti bisa juga buat belanja di marketplace ya kan, banyak lah, main game juga gitu. Pokoknya itulah salah satu tujuan ya, selain dari diperdagangkan dan menjadi mata uang. Oke, seperti itu ya. Ini udah mengadun sedikit olah supaya lebih mudah dipahami ya gitu. Jaringan telah menciptakan beberapa bentuk utilitas. Anda mungkin familiar dengan aplikasi Fireset Forum yang menggunakan Pi untuk pembuatan konten, kurasi, dan moderasi yang terdesentralisasi. Terus fitur Staked DM, yes ya, itu yang taruhan pesan itu di aplikasi obrolan yang menggunakan Pi untuk koneksi peer-to-peer. Aplikasi dompet yang digunakan untuk pembayaran langsung, Pi untuk barang dan jasa secara lokal. Aplikasi KYC yang menggunakan Pi untuk melakukan crowdsourcing, pekerjaan validasi penting di komunitas. Atau dengan banyak aplikasi yang dibuat oleh pengembang komunitas Pi dengan kasus penggunaan yang menarik untuk mata uang kripto Pi. Lihat misalnya pengumuman hackathon kami sebelumnya seperti 1 dan 2. Di situ ada link ya. Kalau kita klik 1 dan 2 itu sepertinya masuk ke link yang sebelumnya, pemberitahuan tentang pemenang hackathon. Aplikasi memperkaya kehidupan kita dalam banyak hal dan menciptakan beragam utilitas untuk jaringan melalui integrasi inovatif mata uang kripto Pi. Jadi seperti itu ya. Intinya terus dikembangkan supaya betul-betul menciptakan beragam utilitas ya dalam jaringan Pi Network itu melalui integrasi dan menghubungkan lah itu. Jadi antara Pi itu dengan beragam atau banyak aplikasi platform seperti itu ya. Jadi ya terus berkesinambungan efeknya. Ya, nggak hilang Pi-nya itu seperti itu. Terus apa itu utilitas tingkat platform? Nah, sebelum tadi kita udah pelajari utilitas dan platform, nah ini ada istilah apa itu utilitas tingkat platform. Namun aplikasi bukan satu-satunya sumber penciptaan utilitas. Ada ruang besar untuk menciptakan utilitas pada tingkat platform Pi juga. Cangkupan ini bergantung pada beberapa sumber daya kolektif unik dari jaringan mata uang kripto ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal berikut: ukuran dan keterlibatan komunitas kami, perhatian kita bersama, identitas digital kami yang terverifikasi, jaringan node komputer terdistribusi kami yang besar. Jadi ini pokoknya mencangkup ya semua gitu, dan bisa lebih meluas ya, karena apa, Pi Network udah jelas komunitasnya banyak seperti itu maksudnya. Terus perhatian kita bersama juga, dan identitas digital kami Pi Network maksudnya ya yang terverifikasi. Kita tahu dari merek dagang Pi resmi, kantor resmi, semua hukum-hukumnya sudah sah. Pi Network itu maksudnya kalau untuk diberjalankan sehingga punya kekuatan ya. Jaringan node komputer terdistribusi maksudnya kami yang besar ya, banyak banget noder-noder kayak di Korea Selatan itu atau daerah Korea ya, banyak banget. Terus ini gambarannya ya. Oke, kita lanjut. Pada titik tertentu akan ada satu orang atau orang lain yang terlibat dalam satu aktivitas atau lainnya di platform.
Keberagaman aktivitas ini berpotensi menciptakan beragam utilitas untuk mata uang CryptoPie. Namun, jika kita memperhitungkan sumber daya kolektif kita, yaitu kehadiran dan aktivitas kita secara keseluruhan, bagaimana kita dapat menerjemahkannya ke dalam utilitas Pi di seluruh jaringan yang dimiliki oleh setiap pioner. Oke, jadi kalau misalkan gini ya maksudnya. Kita jelas di platform semacam Pi browser itu adanya aktivitas ya, ada satu atau orang lain yang terlibat dalam satu aktivitas lainnya di platform itu, keberagaman aktivitas ya, jadi bisa menciptakan beragam utilitas. Ya, kita tahu kayak misalkan untuk daftar Pi Komersi Hackathon kemarin di Pi browser juga, terus di situ bisa daftar langsung gitu, bahkan kita bisa dagang ya gitu, bisa memperjualbelikan dengan Pi. Ini lebih dalam lagi lah, seperti itu ya pembahasan soal aplikasi, utilitas dan platform di Pi Network. Oke, terus pertanyaan ini adalah kunci untuk penciptaan utilitas pada tingkat platform. Pada setiap sumber daya kolektif yang dimiliki komunitas Pi, dimungkinkan untuk merancang dan menciptakan kegunaan Pi. Nah, ini apa poinnya ya? Atau clue lah kita anggap. Itu ada istilah dimungkinkan untuk merancang dan menciptakan kegunaan Pi. Kegunaan Pi itu apa ya? Sebagai mata uang digital, sebagai alat untuk barter gitu kan. Nah itu jadi mungkin banget kita tuh bisa merancang, menciptakan ya, supaya Pi itu betul berguna. Misalnya mata uang CryptoPie berpotensi digunakan untuk mengakses sumber daya perhatian yang melimpah dari komunitas besar yang terlibat dalam ekosistem yang beragam. Oke, betul sekali. Kemarin Pipes, terus Pi Komersi Hackathon yang akan datang juga, atau untuk menyambung layanan yang melibatkan kepemilikan atau memerlukan keaslian manusia ke dalam jaringan besar manusia yang mendukung kripto dan memiliki KYC. Bener banget ya, ini aduh, Web3 nih kabarnya aman banget. Karena apa? Siapa yang bisa transaksi Pi, mereka itu lulus KYC dan dijamin tidak akan ada kejahatan di masalah finansial ya. Seperti itu. Oke, di seluruh dunia yang terutama akan menjadi kebutuhan umum di masa depan, di mana AI tersebar luas, atau untuk menerapkan produk perangkat lunak yang memerlukan daya komputasi yang besar dan andal pada sistem terdistribusi dan lain-lain. Sumber daya kolektif Pi yang tercantum di atas dapat digunakan untuk menciptakan utilitas pada sebuah platform tingkat yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pioner. Karena utilitas sejati tersebut akan berupaya memenuhi kebutuhan nyata manusia dan masyarakat serta teknologi yang terus berkembang dan akan menciptakan permintaan organik akan Pi yang dimiliki oleh setiap pioner. Ini jelas ya. Nah, jadi semakin kesini semakin jelas. Maksudnya pembahasannya tadi kan mungkin istilah-istilahnya menggunakan kalimat pembuka dulu lah ya. Jadi seperti itu, dengan adanya peningkatan di aplikasi, platform, terus utilitas juga itu sangat katanya ya. Jadi sangat memungkinkan memenuhi kebutuhan nyata manusia dan masyarakat serta teknologi yang terus berkembang dan akan menciptakan permintaan organik. Organik itu alami ya. Jadi secara alami lah nantinya itu akan Pi yang dimiliki oleh setiap pioner. Karena apa? Karena komunitas kita besar, organisasi atau komunitas, yaitu dengan banyaknya Pi ya. Nanti Maudun akan bahas ya seberapa bernilai si Pi gitu loh ya nanti, tapi ini kita bahas ini dulu aja. Karena apa? Banyak komunitas GCP khususnya yang sudah benar-benar merasakan nikmatnya barter dengan Pi gitu ke barang ataupun jasa. Ini yang nantinya itu berkelanjutan dan orang itu paham, oh iya ternyata Pi itu bernilai, gue nggak harus pakai uang nih untuk dapetin barang gitu tuh ya. Oke, jadi
Kita lanjut. Nah, utilitas Pi tingkat platform adalah apa yang telah dibayangkan, diteliti, dirancang, dan dibangun oleh tim inti. Selain pembuatan utilitas tingkat aplikasi melalui berbagai aplikasi tim inti atau memungkinkan pengembang komunitas untuk membangun aplikasi. Jadi di paragraf ini nih bisa dikatakan core team memang sudah membayangkan ya, atau ada ide dan gagasan untuk jauh lagi menghadapi masa depan di era digital tuh seperti apa nantinya dengan sistem QAC yang sangat handal gitu kan. Itu akan menjadi daya tarik tersendiri seperti itu di komunitas Pi Network, sehingga ketika kita membangun aplikasi apapun, platform apapun, dan utilitas apapun, itu akan menjadi daya tarik bagi semua orang, khususnya di era web 3 ya. Oke, terus instansiasi awal utilitas tingkat platform di Pi. Oke. Roadmap volume 2 yang dirilis pada bulan Desember 2023 mencantumkan di bawah bagian platform dan alat pengembang sebuah proyek siluman tentang fitur utilitas di tingkat platform yang dilakukan oleh tim inti Pi yang saat ini sedang dirancang dan diuji dalam mode siluman. Proyek ini merupakan contoh awal yang dirancang untuk memanfaatkan beberapa sumber daya jaringan kolektif mengikuti teori dan arahan penciptaan utilitas yang dijelaskan dalam pengumuman ini. Hal ini berpotensi meningkatkan kegunaan mata uang kripto Pi secara keseluruhan serta memfasilitasi keberlanjutan aplikasi Pi, yang maksudnya keberlanjutan aplikasi Pi di ekosistem kita. Disebut kita sama core team. Jadi gitu ya, ini jelas di roadmap volume 2 itu sudah mencantumkan di bawah bagian platform, katanya kan pernah kita bahas ya, dan alat pengembang sebuah proyek siluman yang tentang fitur utilitas tingkat platform. Intinya itu tim inti saat ini sedang dirancang ya, katanya diuji ya, tapi dalam mode siluman. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa cek aja nih di sini ya. Nih, ini ada tab samaran. Nah, tab samaran baru. Oke. Nah, ini bisa istilah dengan mode siluman. Ya, karena apa? Karena ini kita tidak ada yang tahu. Misalkan Mang Adun menggunakan tab samaran ya, atau mode siluman ya. Itu mau siapapun gitu loh. Ini teknisnya core team ya gitu. Jadi mau siapapun tidak tahu ini yang jalan-jalan di aplikasi gua nih siapa nih gitu kan. Jadi tidak bisa ditebak ya, karena kita menggunakan mode siluman dan tidak diketahui atau tidak bisa terlihat lah. Kalau siluman kan semacam makhluk gaib, tapi core team bisa melihat ke semua utilitas aplikasi dan platform gitu kan, di bagian duta pengembang khususnya nih kayaknya ya gitu. Tapi mereka semua itu tidak bisa melihat core team. Seperti itu dalam istilah semacam untuk uji coba katanya ya gitu. Jadi pengen tahu nih gitu proyek-proyek yang diadakan ini masuk ke core team tuh seperti apa. Iya, karena kan kalau misalkan untuk langsung membuka firewall atau jaringan gitu kan, baik itu secara luas ataupun sempit gitu, itu kan akan repot itu. Jadi menggunakan mode siluman dulu core team ya. Oke, udah ya. Pantau terus, katanya kami akan kembali dengan informasi lebih lanjut untuk mengungkap secara spesifik proyek ini dalam waktu dekat. Nah, di sini ingat dalam waktu dekat nih ya. Ini kayaknya istilah gembar-gembar open mainnet masih terngiang-ngiang aja nih di kepala Mang Adun nih gitu loh. Ini jelas nih ya, ini bukan Mang Adun yang bilang. Perhatikan di sini, kami akan kembali dengan informasi lebih lanjut untuk mengungkap secara spesifik proyek ini dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, bukan open mainnet.
Ya, ini loh. Tapi apa? Katanya itu lebih lanjut untuk mengungkap secara spesifik proyek ini. Ya, proyek ini yang soal utilitas platform dan utilitas aplikasi kan ini ya, dalam waktu dekat ini gitu, sampai saat itu tiba. Nah, di sini ada istilah sampai saat itu tiba. Saat itu tuh apa? Kan gitu ya. Ya, sampai saat itu tiba. Selamat menambang dan seruan sepenuh hati kepada semua komunitas untuk membantu mendorong kami menuju open network dengan memenuhi tujuan KYC dan utilitas kami. Jadi intinya dengan adanya hal semacam ini, core team juga tetap pada tujuannya, yaitu soal KYC dan utilitas ya, seperti itu. Oke, thank you buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun ya, yang udah like, comment, subscribe juga ya. Terima kasih yang baru gabung, selamat bergabung, salam kenal juga ya dari Mang Adun. Dan kalau misalkan seperti biasa ada pembahasan dari Mang Adun, misalkan yang kurang lurus atau gimana, kurang dipahami, ya ditanyakan, tidak apa-apa. Nanti kita bawa masuk ke sesi tanya ya. Kalau Mang Adun nggak bisa jawab, ya kita tanya ke pioners, itu enaknya. Jadi biarkan pioners juga. Kita jangan pernah menganggap pioners itu apa sih, orang-orang biasa semua kayak kita. Enggak, Mang Adun aja itu sih. Tapi Mang Adun yakin di komunitas PayNetwork itu banyak banget orang yang ahli di dunia cryptocurrency, khususnya PayNetwork. Seperti itu ya. Oke. Seperti biasa kita sama-sama untuk saling mendoakan ya. Semoga diberikan kesehatan selalu lahir batin ya. Terus lancar rezekinya juga, diberkahi dalam setiap urusannya. Baik itu pioner, komunitas, core team, Dr. Cheng Diopan, Dr. Nicholas Kokalis, dan semua yang merasa memiliki dan dimiliki oleh PayNetwork. Asik. Oke ya, thank you. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.